wabarakatuh. Halo Sobat Literasi, apa kabar? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Makan gulali di depan TV. Jumpa lagi dengan Kak Devi. Kali ini Kak Devi akan menyampaikan materi pembelajaran bercerita dengan metode membaca nyaring. Materi ini juga diambil dari buku Membaca Nyaring karya Rosi Setiawan. Seperti apa? Yuk disimak. Bercerita itu mudah, ya atau tidak? Ya, bercerita itu mudah. Lalu, apa sih membaca nyaring itu? Nah, sebelum kita melangkah ke pengertian membaca nyaring, yuk kita simak 2 video berikut ini. Halo Sobat Dongeng, perkenalkan nama saya Farah. Saya dari Bibit Pendongeng TBM RW 7 Kedung Doro. Farah adalah Sobat Gendi Sewu kelas Minat Bakat 2021. Sebelum aku bercerita, yuk kita nyanyi dulu. Satu, aku sayang ibu. Dua, juga sayang ayah. Tiga, sayang adik kakak. 1, 2, 3, sayang semuanya. Yuk kita bercerita. Rumah paling istimewa. Berkhayal. Ia adalah pangeran cilik di sebuah istana. Akan tetapi, Timo tidak tinggal di istana. Inilah rumahku. Timo juga bukan anak raja dan ratu. Meski begitu, ia sayang keluarganya. Timo sayang mama, Timo sayang bapak. Bapak dan mama selalu membuat Tino dan kakak tersenyum. Meski kadang bertengkar, Tino dan kakak saling menyayangi. Lihat ini hadiah dari kakak. Waktu itu, Tino ingin sekali punya majalah. Diam-diam kakak membuatkannya untuk Tino. Di mana saja ia berada atau saat ia mendapat hadiah, Tino selalu ingat dengan keluarganya. Tino pun selalu menyebut mereka dalam doanya. Keluargaku nomor 1, cerita Tino dengan bangga. Tino suka bermain dengan teman-teman. Akan tetapi ia lebih senang di rumah. Bilang sebab di rumah ia merasa aman, nyaman, dan dicintai. Kalau bisa nanti aku akan menjaga keluargaku. Jadi inilah keluarga Rino yang sederhana. Meski istana, rumah Rino sangat istimewa. Sebab di dalamnya banyak kasih sayang. Pesan moral dari cerita ini, sayanglah keluargamu. Terima kasih, salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Jasmine Bilkis dari TBM RW 05 Siwalankerto. Saya adalah Sobat Gendi Sewu kelas Mendongeng Minat Bakat 2021. Kali ini aku akan bercerita tentang Malin Kundang. Dengarkan ya teman-teman. Suatu hari, Malin dan istrinya pergi ke suatu tempat. Mereka berdua pergi ke tempat yang bernama Pantai Air Manis, yang tak lain adalah kampung halaman Malin. Setibanya di Pantai Air Manis, ia melihat sosok yang tak asing baginya. Lelaki itu tak lain adalah Rashid, sahabat lamanya.
Rashid, kaukah itu? Malin? Wah, ini benar engkau. Kau sudah sukses ya sekarang ini? Ya, seperti yang kau lihat, aku telah menikmati hasil jerih payahku. Kau lihat wanita yang di sampingku ini. Ia adalah putri saudagar yang kini menjadi istriku. Cantik bukan? Wah, iya. Kau sekarang sudah menjadi orang hebat, Malin. Aku sangat kagum. Sudah ya, aku mau pergi jalan-jalan dulu bersama istriku yang cantik ini. Tentu kawan, bersenang-senanglah. Mengetahui Malin telah pulang ke kampung halamannya, Rashid pun bergegas menemui Mande untuk mengabarkan bahwa anaknya telah kembali. Mak, cepatlah kau ke pantai. Malin anakmu telah kembali, Mak. Sungguhkah, Nak? Yang kau katakan itu bukanlah dusta, kan? Sungguh, Mak. Buat apa saya membohongi emak? Rashid, kau temani emak ke pelabuhan sekarang ya. Baiklah, emak. Mande dan Rashid bergegas menuju ke tepian pantai, berharap Malin masih berada di sana dan belum beranjak kemana-mana. Rupanya benar, Malin bersama istrinya masih berada di tepian pantai air manis. Ia terlihat sedang beristirahat sejenak sambil menikmati deburan ombak tepi air pantai. Malin, kah itu, Nak? Siapakah wanita tua itu, Kanda? Sepertinya ia mengenalmu. Tak tahulah. Mungkin ia pengemis yang mengaku-ngaku mengenal diriku. Alhamdulillah, Nak. Kau terlihat sangat sehat. Kapan kau datang, Malin? Kenapa kau tak mengabari ibumu terlebih dahulu? Kanda, apakah ini adalah ibumu? Melihat ibunya yang datang dari kejauhan, berlari menghampirinya dengan pakaian compang-camping, Malin pun merasa sangat malu terhadap istrinya. Hei perempuan tua, siapakah kau ini? Aku tak pernah punya ibu seburuk engkau. Berhentilah berpura-pura mengaku sebagai ibuku. Teriak Malin sambil menunjuk wajah ibunya. Ibumu, Nak. Sudah lupakah engkau? Aku yang mengandung, melahirkan, menyusui, dan membesarkan kau, Nak. Nyah, kau pengemis. Kau bukan ibuku. Nah, itu dia cerita tentang Malin Kunda. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah menyimak dua video tadi, video pertama adalah video membaca nyaring dan video kedua adalah video mendongeng. Lalu, apa sih pengertian membaca nyaring itu? Pengertian membaca nyaring. Membaca nyaring adalah kegiatan membaca cerita dari buku sesuai dengan teks yang ada pada buku dan dilakukan secara terus-menerus sehingga menimbulkan kecintaan pada kegiatan membaca dan bisa menimbulkan minat untuk berdiskusi. Nah, itu tadi adalah pengertian membaca nyaring. Lalu perbedaan antara bercerita dan membaca nyaring itu apa sih? Perbedaan antara bercerita dengan membaca nyaring. Bercerita tidak menggunakan buku. Membaca nyaring menggunakan buku. Bercerita diceritakan dengan bahasa tubuh
sekreatif mungkin tanpa mengubah isi cerita. Membaca nyaring diceritakan sesuai dengan kata per kata yang ada di dalam buku tanpa menyingkat, memperpanjang, atau memperluas. Bercerita menggunakan ekspresi wajah dan intonasi suara yang sesuai dengan tokoh. Membaca nyaring menggunakan reaksi-reaksi kecil dan tidak terlalu sering. Nah, Sobat Literasi, itu tadi adalah perbedaan antara bercerita dengan membaca nyaring. Lalu, apa sih manfaat membaca nyaring? Manfaat membaca nyaring. Yang pertama, membangun keinginan membaca sejak usia dini. Yang kedua, memperkenalkan kosakata baru sehingga bisa terampil berbicara, membaca, dan menulis. Ketiga, dengan membaca yang berulang-ulang dapat melatih kemampuan mendengar. Keempat, mengenalkan kegiatan membaca yang menyenangkan. Kelima, dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan orang tua atau teman, sehingga dapat meningkatkan rasa kepercaya dirian. Dan yang keenam, meningkatkan daya ingat dan konsentrasi. Nah, Sobat Literasi, setelah kita mengerti pengertian membaca nyaring, manfaat membaca nyaring dan perbedaan antara bercerita dan membaca nyaring, ada loh tahapan-tahapannya untuk membaca nyaring. Apa saja? Yang pertama adalah tahapan persiapan membaca nyaring. Yang kedua adalah tahapan sebelum membaca nyaring. Dan yang ketiga adalah tahapan saat membaca nyaring. Dan yang keempat adalah tahapan setelah membaca nyaring. Tahapan membaca nyaring. Pertama, persiapan. Langkah-langkah dalam persiapan yakni memilih buku cerita yang akan dibaca. Lalu, membaca dahulu agar mengetahui alur cerita, kata sulit, dan tanda baca. Kemudian, berlatih agar saat membaca nyaring tidak gugup. Tahapan sebelum membaca nyaring. Langkah-langkahnya yaitu memberikan alasan memilih buku, mengaitkan dengan hari-hari khusus, misalnya Hari Pahlawan, Hari Ibu, dan lain-lain. Lalu, menyebutkan judul, pengarang atau ilustrator, dan penerbit. Kemudian, menyampaikan informasi yang ada pada sampul. Tahapan saat membacakan nyaring. Langkah-langkahnya yakni membaca dengan tempo tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, dengan suara yang tidak terlalu keras dan tidak terlalu pelan. Kemudian, mengenal kata-kata sulit yang terdapat dalam buku cerita. Lalu, memberikan deskripsi atau ciri-ciri singkat dari gambar yang ada. Dan mengaitkan isi cerita dengan pengalaman sehari-hari. Tahapan terakhir setelah membaca nyaring. Langkah-langkahnya yaitu melakukan tanya jawab singkat terkait cerita dari buku yang dibaca dan bercerita singkat terkait cerita dari buku yang dibaca. Sobat Literasi, tadi sudah menyaksikan video membaca nyaring ya. Sekarang Kak Devi akan mempraktekkan membaca nyaring dengan judul Bakat Si Keke. Penulis Windia Cahya S. Kak Windia Cahya ini adalah tim penulis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya dengan ilustrator M. Hidayatullah yang merupakan mahasiswa dari ITS. Setiap pagi, Keke pergi ke kebun binatang.
untuk bermain bola. Kebetulan rumah Keke tak jauh dari kebun tersebut. Wah, lihat. Rumah Keke dekat dengan kebun binatang. Keke hendak bermain ke kebun binatang. Saat Keke ingin pulang ke rumah, ia melihat JJ sedang bersama dengan Gaga. Mereka tengah membuat hiasan dari ranting pohon. Tampak si Keke sedang membawa bola. Dan si JJ sedang memegang ranting pohon. Lalu apa sih yang akan mereka lakukan? Keke bertanya pada JJ, apakah dia boleh ikut bergabung? Dan JJ mengizinkan, asal Keke membawa sendiri ranting pohonnya. Keesokan harinya, Keke datang dengan membawa ranting pohon yang sangat banyak. Lalu dia pergi menemui JJ dan Gaga. Lihat, si Keke sedang membawa banyak ranting pohon. JJ dan Gaga datang. Mereka terkejut melihat ranting yang begitu banyak dibawa oleh Keke. Wah, yakin kamu mau buat kreasi sebanyak ini, Ke? Tanya JJ. Tahap demi tahap sudah dijelaskan oleh JJ. Tapi Keke tidak bisa melakukannya. Hingga banyak ranting yang patah olehnya. Keke hanya bisa tersenyum. Keke, JJ, dan Gaga duduk bersama untuk membentuk rantingnya. Tapi ranting Keke banyak yang patah. Keke pun sedih karena hasil kreasinya tidak sebagus JJ dan Gaga. Tampaknya semangat Keke tidak sebaik bakatnya ya, J. Bisik Gaga. Hus, kita harus tetap menghargai hasil teman yang telah berusaha, kata JJ. Tampak si Keke sedang bersedih karena hasilnya tidak memuaskan. Gak apa-apa, Ke. Dulu awalnya aku juga seperti kamu. Tapi karena aku sering membuatnya, jadi aku terbiasa. Sepak bolamu juga seperti itu kan? Kalau kamu terbiasa membuat kreasi ini, aku yakin pasti hasilnya lebih dari aku. Hibur JJ. Sejak saat itu, Keke lebih percaya diri. Ia terus mengasah bakatnya, bermain bola, dan hal lainnya yang ia sukai. Wah, sekarang si Keke tidak bersedih lagi. Si Keke sudah bersenang-senang bersama temannya, bisa bermain bola bersama temannya JJ dan Gaga. Tentang Kebun Binatang Surabaya. Kebun binatang yang biasa disingkat menjadi Bonbin atau Taman Marga Satwa adalah tempat hewan dipelihara dalam lingkungan buatan dan dipertunjukkan kepada publik. Selain sebagai tempat rekreasi, kebun binatang berfungsi sebagai tempat pendidikan, riset, dan tempat konservasi untuk satwa terancam punah. Kebun Binatang Surabaya adalah yang terbesar se-Asia Tenggara. Sobat literasi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita membuat video membaca nyaring. Apa saja itu? Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum proses pembuatan video. Pertama, pilihlah buku atau e-book yang penerbitnya mengizinkan bukunya untuk
dibacakan nyaring. Kedua, buku terbitan dari Gramedia, 3 serangkai, Yudhistira, Erlangga, dan lain-lain tidak bisa dibacakan nyaring. Ketiga, link e-book yang bisa dipakai untuk membaca nyaring yaitu Let's Read Asia, Literasi Cloud, ACLC KPK, dan kemendikbud.go.id. Keempat, dilarang mencetak, men-scan, dan melipat gandakan buku elektronik dengan tujuan komersil. Dan kelima, dilarang mengunggah video, membacakan nyaring ke YouTube atau ke media sosial lainnya dengan tujuan komersial. Nah, Sobat Literasi, itu tadi adalah pembelajaran materi bercerita dengan metode membaca nyaring. Sekian dari Kak Devi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dongeng budale teko ati, semangate koyok geni, ngukir jiwolan budi pekerti. Salam literasi.